Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laluan Tede Putra. Sumber pokok agama Islam. Sumber hukum menurut segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah atau lainnya sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokoknya yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam, yaitu satu, Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai pemeluk bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Tuhan dalam Islam kepada Nabi Muhammad. Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi, seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Al-Quran, taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Yang kedua, sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang-orang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli, hadis sunnah sama dengan hadis yang diinsibahkan oleh Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. 3. Ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran. Namun tetapi mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. B. Eksistensi ajaran Islam. 1. Akidah. Akidah terambil dari kata bahasa Arab akidah, yang berarti mengikat dengan kuat. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Dari situ lahirlah makna kepercayaan yang kuat, karena ini berarti mengikat pada yang mempercayai sehingga hatinya tidak beranjak dari apa yang telah dipercayai. Akidah menjadi hal yang penting bagi umat Islam karena dengan memiliki akidah yang kuat dan memiliki akidah yang tidak mudah goyah, maka dapat membuat seseorang akan merasa tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mencegah dirinya untuk berbuat kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah dan akan selalu menjalankan perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. 2. Akhlak. Merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dengan pola sikap manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
dan ajaran agama Islam. Sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islam. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam sehingga setiap aspek dan ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dalam pembinaan akhlak yang mulia disebut akhlakul karimah, dan pun akhlak mazmumah yaitu perbuatan tercela, sedangkan akhlak mahmudah merupakan perbuatan terpuji. 3. Syariat Islam dalam bahasa Arab yaitu hukuman dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Dalam bahasa Arab, istilah syarah mengacu pada hukuman Tuhan yang tidak dapat diubah dan dikontraskan dengan fikih yang mengacu pada interpretasi ilmiah manusia. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 bahwa sekiranya Allah dan Rasulullah sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lainnya. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasulullah belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukannya sendiri. Ketetapannya itu implementasi agama Islam. 1. Mukminin orang yang beriman atau percaya kepada Allah dengan mengimani 6 rukun iman penting yang erat kaitannya dengan akidah. 6 rukun iman itu yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, serta percaya kepada qada dan qadar. 2. Muslimin orang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya terdapat segala yang ada di langit dan bumi. Seorang dapat dikatakan muslimin apabila dia